Dari hasil pemeriksaan ada pemesan atas nama P yang sampai sekarang masih kami laksanakan pencarian. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Jadi sekali naik. Saudara, ini adalah mesin atau alat yang digunakan oleh pelaku untuk membuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Saudara, Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan uang palsu senilai 22 miliar rupiah di wilayah Villa Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Pembuatan uang palsu dibuat di Sukabumi lalu dibawa ke Srengseng, Jakarta Barat untuk diedarkan. Lantas, bagaimana para pelaku melancarkan aksinya? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Polisi membongkar pembuatan uang palsu sejumlah 22 miliar rupiah di sebuah villa di Sukabumi, Jawa Barat. Hasil cetakan berupa lembaran uang palsu pecahan 100 ribuan, kemudian dibawa ke sebuah tempat di kawasan Srengseng, Jakarta Barat untuk dipotong-potong dan diserahkan kepada pemesan. Polisi meringkus pelaku beserta barang bukti dan mesin produksi sebelum uang palsu tersebut diambil pemesan. 4 orang menjadi tersangka, diantaranya MA yang menjadi salah satu pelaku utama. YS berperan sebagai pencari villa atau tempat produksi uang palsu. Sementara si pemesan uang palsu berinisial P yang merupakan otak pemalsuan masih buron. Saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda villa yang dijadikan tempat untuk membuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Saya bersama juru kamera saya, Anwar Hidayat, akan memperlihatkan kepada Anda. Inilah penampakan dari villa yang membuat atau villa yang dijadikan tempat untuk membuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Yang kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Di villa inilah selama 2 pekan, para pelaku memproduksi uang palsu. Villa ini berdiri sendiri jauh dari rumah-rumah warga yang berjarak sekitar 150 meter. Jadi saudara, informasi yang kami terima, pemilik dari villa ini merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah pemilik villa, yakni Solihin. Saudara, saya sudah tiba di rumah Pak Muhammad Solihin untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana cara pelaku meyakinkan Pak Muhammad Solihin sebagai pemilik villa sehingga ia menyewakan villanya kepada pelaku dan dijadikan sebagai tempat untuk membuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Kami pun bertemu dengan Nining, keluarga pemilik villa. Kepada kami, Nining mengatakan penyewa villa adalah YS yang merupakan seseorang yang sudah dikenal oleh sang suami. Ya udah kenal, ya udah cek. Tapi amannya gak apa-apa, enggak, insya Allah cina. Itu orang udah kenal sama orang deket cina gitu. Ya udah tuh kata ibu gitu. 2 pekan berselang, Nining dan suami dikejutkan dengan kedatangan polisi. Villa miliknya dijadikan YS sebagai tempat pembuatan uang palsu. Lihat ada mobil polisi, ada apa ya cina. Ya, dihadapin kemarin teh. Pak maaf, saya dari kepolisian. Bapak kenal sama orang ini? Ya kenal, itu Pak Mulyadi kenal gitu. Bapak tahu villa Bapak sekarang disewakan ke Pak Mulyadi dipakai apa? Nggak tahu. Kata Bapak. Emang ada apa ya Pak? Kalau Bapak pengen tahu, villa Bapak teh dipakai pembuatan percetakan uang palsu. Usai berbincang, kami diizinkan melihat langsung isi villa tersebut. Sejumlah ruangan dijadikan tempat produksi uang palsu, mulai dari pencampuran tinta hingga pencetakan uang palsu. Dari tempat ini,
Polisi menyita alat-alat produksi. Saudara, kami tim Sasaran mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung isi ruangan dari villa yang disewa oleh pelaku pembuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Dan kami pun ditemani oleh keluarga pemilik villa yang berada di wilayah Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Pak Joni, selamat siang. Terima kasih. Pak Uyo, terima kasih. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah tinta-tinta bekas atau sisa dari pembuatan uang palsu senilai 22 miliar. Saya ingin juga menanyakan nih Pak, kepada Pak Uyo dan juga Pak Joni. Biasa kalau misalnya mereka beraktivitas ke sini, Pak Uyo atau Pak Joni melihat aktivitas mereka seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Selama di kota saya cuma satu hari di sini, nggak pernah ke sini lagi gitu. Kan dilarang sama mereka, katanya jangan ada tamu yang di sini gitu ya. Kan pernah Bapak juga di sini ditegur sama dia. Oh gitu. Bahkan pemilik villa yang datang ke sini melihat langsung villanya disewakan oleh orang, melihat kondisinya, dilarang oleh pelaku. Setelah dicetak di villa, uang-uang palsu pecahan 100 ribuan yang masih dalam bentuk lembaran besar kemudian ditampung di sebuah rumah di kawasan Srengseng, Jakarta Barat untuk dipotong-potong dan dikemas. Kami bertolak ke Polda Metro Jaya untuk melihat secara fisik uang-uang palsu yang diproduksi di Sukabumi. Kami bertemu Kasubdit Tranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia bilang, awal terungkapnya kasus ini karena laporan warga terkait aktivitas mencurigakan di wilayah Srengseng. Diawali dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada pergerakan yang tidak wajar di sekitar daerah Srengseng, di mana ada orang baru yang masuk ke situ melakukan aktivitas yang mencurigakan. Mereka berpindah lagi ke daerah Sukabumi, mulai dari prosesnya, percetakannya sampai dengan mesin-mesinnya dipindah ke situ. Terus setelah itu mereka mencari tempat ya untuk bisa menampung atau mengepak di daerah Jakarta, kemudian didapatlah lokasi tersebut. Polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, 2 diantaranya buron. Salah satunya P yang memesan pembuatan uang palsu sejumlah 22 miliar rupiah kepada MA. Mereka bilang hanya untuk mencukupi pesanan permintaan dari si P ini. Mereka belum mengedarkan, belum menghubungi atau dikenalkan dengan lain, murni atas permintaan dan pemesanan dari saudara P. Kepada MA, P menawarkan imbalan dengan perbandingan 4:1. 4 lembar 100 ribuan uang palsu dibeli dengan selembar 100 ribu uang asli. Total, MA akan mengantongi 5 miliar rupiah. Usai menerima tawaran, MA langsung menjalankan misi dengan mencari tempat dan tim produksi. Ada beberapa alat atau mesin yang digunakan, ada 5 diantaranya. Mungkin saya perlihatkan kepada Anda saudara, ini adalah alat print atau mesin cetak merek GTO. Dan ini juga ada mesin atau plat warna yang digunakan oleh pelaku untuk membuat uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Dan selanjutnya juga ada mesin yang berwarna putih saudara, ini adalah mesin pemotong uang. Nah, mesin ini yang disita oleh pihak kepolisian di wilayah Srengseng Raya, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Tersangka MA mengaku hanya berperan sebagai koordinator yang menjalankan pesanan dari P. Ia hanya bertugas mencari tempat dan tenaga operator alat produksi. Seluruh alat dan bahan produksi uang palsu berasal dari P. Kalau saya koordinator, jadi saya nyari operator, saya nyari tim juga. Kalau kawan-kawan yang lain mereka ngebantu saya untuk packing, untuk pindahan, terus untuk nyari tempat yang terakhir di Srengseng itu. Menurut MA, P yang baru dikenalnya dari lingkungan pertemanan adalah otak pembuatan uang palsu yang mengiming-iminginya imbalan berupa uang asli. MA mengaku tidak mengetahui rencana P selanjutnya. Jadi kenapa kita bikin uang palsu? Karena ada permintaan. Jadi ada permintaan, informasinya buat disposal
Jadi uang kita dibayar 1/4 gitu. Makanya kita buat. Bagaimana kualitas uang palsu yang diproduksi pelaku? Nah, saya perlihatkan kepada Anda. Warna BI-nya tentu begitu terang ya. Kita perhatikan. Warna logo BI-nya, tulisan BI-nya begitu terang. Di sebelah sini juga ada Garuda terlihat. Para pelaku menjadikan Sukabumi sebagai tempat produksi uang palsu senilai 22 miliar rupiah. Dari Sukabumi, uang palsu tersebut dibawa ke wilayah Srengseng, Jakarta Barat untuk dikemas dan diambil oleh pemesan. Di Srengseng, para pelaku menyewa sebuah rumah bekas kantor angkutan publik. Jadi, saudara, usai sejumlah uang palsu senilai 22 miliar rupiah dibuat di wilayah Villa Sukaraja, Sukabumi, lalu uang tersebut dibawa ke kantor angkutan publik berada di jalan RT 01 RW 08 nomor 3 Srengseng Raya, Jakarta Barat untuk dipotong-potong sebelum diserahkan kembali ke pemesan senilai 22 miliar rupiah. Namun sebelum uang tersebut diserahkan, pihak kepolisian Polda Metro Jaya lebih dulu mengungkap kasus ini. Kasus uang palsu sejumlah 22 miliar rupiah ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar yang pernah dilakukan polisi. Uang palsu sejumlah 22 miliar yang menjadi barang bukti polisi tersebut kini tengah dianalisa oleh Bank Indonesia. Kami sempat diizinkan polisi untuk mengamati uang palsu yang dibuat oleh para pelaku. Berdasarkan pengamatan mata, hasil cetakan uang palsu tersebut relatif mendekati uang asli. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah uang palsu yang sudah dicetak oleh pelaku senilai 22 miliar rupiah. Nah, untuk membedakannya, saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda. Salah satunya yaitu, pertama, ini adalah uang palsu. Saya tekankan sekali lagi, saudara, ini adalah uang palsu. Nah, saya perlihatkan kepada Anda. Warna BI-nya tentu begitu terang ya. Kita perhatikan. Warna logo BI-nya, tulisan BI-nya begitu terang. Terus di sebelah sini juga ada Garuda terlihat. Dan untuk nomor serinya lagi, tentu warnanya warna merah terang seperti itu. Oke. Nah, tentu saudara, saya akan memperlihatkan kepada Anda juga perbandingan uang palsu dan juga uang asli. Ini adalah uang 100.000 yang saya punya. Nah, untuk membedakan yang tadi dengan uang palsu, uang 100.000 yang ini kita bisa lihat untuk BI-nya sendiri tidak terlalu terang dibandingkan dengan uang yang palsu, warna hijaunya seperti itu. Nah, kita lihat juga burung garudanya seperti itu, terlihat jelas. Nah, namun untuk membedakan juga uang palsu dengan uang 100.000 ini yang asli, untuk nomor serinya sendiri warnanya tidak berwarna merah terang tapi berwarna orange. Di bawah pencahayaan sinar ultraviolet, uang-uang palsu tersebut warna hologram BI-nya nampak lebih terang. Ini berbeda dengan uang asli yang warna hologram BI-nya tidak begitu terang jika disinari dengan ultraviolet. Seluruh pecahan uang palsu tersebut yang berjumlah 22 miliar rupiah memiliki nomor seri yang sama. Modus peredaran uang palsu di tengah masyarakat biasanya dimulai dari pasar. Para pengedar menyelipkan uang palsu di antara uang asli dalam bertransaksi dengan pedagang. Untuk mencari tahu seberapa masif peredaran uang palsu di pasar, kami mengunjungi Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mbak. Jadi saudara, meski uang palsu senilai 22 miliar rupiah belum sempat beredar, namun saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu apakah di pasar ini para pedagang pernah menerima uang palsu dari para pembeli yang berbelanja di pasar ini. Lalu seperti apa? Mari ikuti penelusuran saya. Kami berbincang dengan beberapa pedagang terkait peredaran uang palsu di pasar ini. Pak, permisi Pak, saya mau nanya. Bapak selama jualan pernah tidak dapat pembeli atau uang palsu, Pak? Dapat. Oh, pernah dapat, Pak. Berapa, Pak, nominalnya? 100.000. 100.000. Sering dapat, Pak? Iya. Biasanya di jam-jam berapa itu, Pak? Kalau jam rame pagi-pagi biasanya. Kalau sampai kadang ya malam jam 4 pagi maksudnya. Oh, gitu, Pak, ya? Iya.
Itu berapa nominalnya Pak? 100 ribu itu? Selembar-selembar doang. Selembar. Iya. Biasanya dalam 1 minggu atau per hari atau per bulan Pak dapat uang palsunya? Paling setahun atau berapa. Begitu ya Pak? Lama ya? Iya, kalau udah ketahuan kan dia nggak bisa. Pedagang lain yang kami temui juga mengaku kerap menerima uang palsu dari pembeli. Bu, permisi, saya mau nanya, Ibu jualan sudah lama? Selama jualan pernah nggak Ibu dapat uang palsu dari pembeli? Dapat sering ya? Berapa Bu nominalnya biasa? 150. Oh, 100 sama 50 ya. Biasa itu ada uang palsu di jam-jam berapa Bu? Waktu rame gitu Mas. Di jam berapa biasa? Jam 6, jam 7. Oh, 6 pagi, 7 ya. Itu terakhir Ibu dapatnya apa? Minggu ini, bulan lalu atau kapan? Bulan kemarin Mas, masih ada kalau Oh, bulan-bulan kemarin. Uang palsunya ada nggak Bu? kemarin sih saya simpan Mas. Saya nggak berani edarin Mas, saya simpan. Kriminolog Universitas Indonesia Hanifah Hasna mengkhawatirkan modus peredaran uang palsu semakin berkembang dengan terungkapnya kasus uang palsu sebesar 22 miliar. Artinya mereka tidak menyebarkan ke masyarakat, mungkin menyebarkan kepada seseorang dan orang ini akan menyebarkan lagi. Jadi ada rantai dari investor, ada yang bagian produksi, ada yang membeli dan ada yang menyebarkan lagi itu. Seiring teknologi percetakan yang semakin canggih, para pelaku terus mencoba meningkatkan kualitas cetakan uang palsu mendekati uang asli. Kalau saya sih melihatnya seperti ini Mas, dari bahan, dari kualitas bahan, dari kualitas warna, dari pengaturan nomor seri tadi itu mereka mempelajari ini semua. Artinya ini kan bukan kaleng-kaleng ya, bukan kejahatan kaleng-kaleng gitu ya. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai, sejumlah daerah berpotensi menjadi sasaran penyebaran uang palsu karena masih tingginya penggunaan uang tunai. Karena yang dirugikan dari adanya kasus uang palsu ini adalah masyarakat, terutama yang ada di daerah yang sebagian besar masih menggunakan uang tunai dalam alat transaksinya. Target terbesar peredaran uang palsu adalah para penggeliat sektor informal, mulai dari penjual warung makan hingga pedagang pasar tradisional. Kalau kita lihat di warung-warung itu ada sinar UV untuk membedakan, itu pun bisa lolos juga, gitu akan dikira sebagai uang yang asli. Nah jadi ini karena sektor informal di Indonesia sangat besar, mungkin lebih dari 60%. Lantas, bagaimana upaya menekan peredaran uang palsu di masyarakat? Nah di sini juga harus bekerja ya untuk terus misalnya mendevelop atau membangun sistem pengawasan sehingga betul-betul orang akan sangat susah untuk menduplikasi itu. Peredaran uang palsu di masyarakat disinyalir marak. Bahkan, uang palsu tersebut bebas diedarkan di media sosial dan marketplace. Kami coba menelusuri beberapa akun media sosial yang berjualan uang palsu. Salah satunya akun Instagram uangpal_su. Penjual uang palsu di akun ini membuat price list atau daftar harga uang palsu. Terlihat pembelian uang palsu berjumlah 5 juta rupiah dibanderol dengan paket harga Rp350.000. Bahkan, dalam salah satu postingan, akun Instagram tersebut membuat video tampilan fisik uang palsu yang dijual. Selain akun uangpal_su, di akun lain, pemilik akun membubuhkan kriteria uang palsu yang dijual. Di antaranya, bisa lolos sinar ultraviolet dan lolos pengujian minimarket. Maraknya penawaran uang palsu di media sosial sangat meresahkan. Pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu dilibatkan dalam pengawasan peredaran uang palsu. Ini perlu kerjasama juga dengan Kemenkominfo. Jadi kalau diketahui ada platform yang menyediakan ruang bagi peredaran jual beli uang palsu, ya memang harus ada teguran bahkan sanksi sampai pencabutan izin usaha. Pemangku kepentingan bersama otoritas terkait harus memupuk kesadaran di masyarakat bahwa mencetak uang dengan alasan apapun adalah pidana. Karena bagaimanapun juga kita lihat misalnya paling sederhana kita membeli
alat percetakan, itu pun juga sudah diberikan peringatan bahwa tidak boleh mencetak, ada hukuman pidananya. Bima menambahkan, teknologi pencetakan uang harus terus diperbarui sehingga para produsen uang palsu kesulitan menduplikasi uang resmi. Nah, di sini juga harus bekerja ya untuk terus misalnya mendevelop atau membangun sistem pengawasan sehingga betul-betul orang akan sangat susah untuk menduplikasi rupiah. Larangan mengenai produksi dan peredaran rupiah palsu diancam dengan sanksi pidana berupa denda paling banyak 10 miliar rupiah dan penjara paling lama 10 tahun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyebutkan, setiap orang dilarang memalsukan dan menyimpan rupiah palsu, serta mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu. Selain dengan penguatan hukum, pencegahan peredaran uang palsu juga dilakukan dari sisi ekonomi dengan pengalihan teknologi pembayaran. Sudah saatnya Indonesia melakukan pembayaran digital di masyarakat, di mana para pengusaha-pengusaha kecil, toko-toko informal itu mulai diperkenalkan oleh QRIS, oleh cara pembayaran QR, atau paling tidak ada mesin EDC-nya. Saudara, maraknya peredaran uang palsu di tanah air tentu sangat merugikan masyarakat, khususnya para pedagang. Pihak kepolisian pun terus berupaya untuk mengungkap peredaran uang palsu yang hingga kini masih saja terus terjadi. Kita pun patut waspada agar tak menjadi korban peredaran uang palsu. Saya Brian Jabli, sampai jumpa.